Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi nih sama saya Novi dan juga ini dia narasumber yang kita tunggu-tunggu ya pemirsa ya. Dokter Bima. Dokter Bima. Apa nih dok hari ini yang mau kita bahas? Hari ini karena hari ini hari Kamis ya, waktu lagi syuting ya. Kayaknya kita cocok bahas apa ya? Ya udah, hari ini kita bahasnya ini aja kali ya. Karena lagi marak mungkin ya. Sepengalaman saya di sini sih banyak banget masyarakat yang asam uratnya cukup tinggi. Asam urat. Iya, jadi kita mungkin membahas penyakit apa sih yang kira-kira bisa terjadi jika asam uratnya dibiarkan tetap tinggi terus. Oke ya, tentang asam urat. Nah, Iya. apa itu dok? Asam urat. Nah, asam urat dulu ya. Sebelumnya kita mungkin sedikit membahas tentang asam urat sebelum penyakitnya. Asam urat itu merupakan senyawa buangan dari nitrogen yang dibuang dalam tanda kutip dibuang dari proses katabolisme purin. Nah, katabolisme purin itu terjadi dari proses apa aja sih? Yang pertama, kita melakukan diet yang sangat berlebihan, diet yang sangat ekstrim, itu bisa menyebabkan terjadinya pembuangan senyawa nitrogen dari kegiatan proses katabolisme purin. Selain itu juga ada namanya asam nukleat endogen. Nah, selain dua tadi, ada lagi yang jelas yaitu apa? Makanan-makanan yang kita kandung, makanan-makanan yang sering kita makan yang mengandung asam urat yang cukup tinggi. Contohnya apa? Contohnya adalah ikan-ikan di laut. Terlebih lagi Cilacap kan memang dekat pantai ya, banyak sekali masyarakatnya yang makan seafood. Sebelumnya mungkin jelasin dulu kali ya. Asam urat itu kan sebetulnya penyakit yang mungkin masih sering disepelekan kali ya, tapi kan sebetulnya ada nama penyakitnya itu gout arthritis ataupun radang persendian yang diakibatkan oleh meningkatnya kadar asam urat di dalam tubuh kita. Nah, gout arthritis ini baru dia punya klasifikasi. Sebelum ke sana, gout arthritis ini merupakan penyakit yang istimewa, mungkin bukan istimewa tapi unik, lebih ke unik. Kenapa? Karena dia hanya menyebabkan terjadinya peradangan pada satu sendi di satu waktu yang sama. Jadi penyakit ini bisa hilang timbul, tetapi setiap dia timbul hanya di satu tempat yang di satu tempat saja. Tempatnya bisa berbeda tapi tidak mungkin terjadi berbarengan. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke klasifikasinya mungkin. Yang pertama ada primer dan juga sekunder. Kalau yang primer itu apa? Primer itu udah jelas. Jadi dia pembentukan asam uratnya berlebihan. Nah, biasanya itu dia terjadi karena adanya pola makan kita yang kurang baik atau mungkin metabolisme tubuh kita yang juga dalam tanda kutip terganggu. Diet juga kan sebetulnya mengganggu metabolisme ya, jadi metabolisme yang seharusnya sederhana dibuat menjadi lebih rumit. Nah, itu untuk yang primer. Sebelumnya kita jelaskan lagi bahwa yang primer ini biasanya itu dipengaruhi oleh faktor, ada faktor genetik dan juga faktor hormonal. Nah, kalau misalnya yang kedua, yang sekunder. Nah, kalau sekunder ini jelas dari namanya sekunder, berarti dia perjalanan penyakitnya ada cerita sebelumnya. Apa sih kira-kira yang bisa menyebabkan dia terjadi gout arthritis sekunder ini? Yang pertama itu ada penggunaan obat-obatan. Contoh obat-obatannya apa? Ada obat-obatan anti hipertensi yang berlebihan, tidak diimbangi dengan minum air putih yang seimbang. Terus yang kedua juga ada menggunakan obat-obat diuretik seperti furosemid, itu juga bisa jika misalkan dikonsumsi tidak sesuai dengan anjuran dokter. Untuk klasifikasinya mungkin seperti itu aja. Jadi ada beberapa tipe ya dok ya. Oke, kalau misalnya faktor resiko nih dok dari asam urat sendiri apa itu? Oke, faktor resiko ya. Kalau faktor resiko balik lagi, kita sebagai warga Indonesia, khususnya warga Cilacap mungkin ya, makanan-makanan seafood ini sangat berpengaruh karena kan ikan laut ini mengandung kadar protein yang tinggi. Dimana protein yang tinggi ini dapat menyebabkan peningkatan kadar asam urat di dalam tubuh kita. Yang dimana jika kita biarkan secara terus-menerus akan mengakibatkan penumpukan asam urat. Ditambah lagi jika terjadinya peningkatan dari enzim fosforibosil fosforatase sintase dan juga penurunan dari enzim hiposantin fosforir transferase. Itu dua enzim yang berpengaruh dalam proses metabolisme dari asam urat. Itu untuk yang ikan laut. Terus yang kedua, alkohol. Alkohol memang tidak secara langsung menyebabkan asam urat tinggi, tapi alkohol ini kan dia sebetulnya asam laktat ya. Di mana adanya penumpukan asam laktat ini dapat menghambat ekskresi dari asam urat oleh ginjal. Jadi yang harusnya ginjal ini mengekspresikan asam uratnya karena dia memiliki asam laktat yang tinggi sehingga terjadi hambatan dari ekskresi asam urat tersebut. Sama yang terakhir tadi obat-obatan yang sudah dijelaskan seperti klasifikasi dari gout arthritis yang sekunder. Mungkin itu saja untuk faktor resikonya. Ternyata memang Cilacap ya karena banyak itu dan banyak ikan ya dok ya. Jadinya banyak juga nih yang kena asam urat di puskesmas ini berarti. Iya, cukup sering dijumpai lah ya, cukup sering dijumpai untuk
masyarakat dengan kadar asam urat yang cukup tinggi. Tapi kalau misalnya tahapan asam urat sendiri itu langsung atau bertahap Dok? Nah, biasanya kalau misalnya asam urat yang sudah menjadi gout arthritis mungkin ya, itu tahapan-tahapan itu ada beberapa tahapan, di mana tahapan yang pertama ada gout arthritis akut, di mana ini tuh biasanya terjadi pada laki-laki ataupun wanita yang sudah berusia dewasa hingga lanjut usia. Biasanya dimulai dari usia 40 tahun, dapat dengan semakin bertambahnya usia, angka kejadiannya pun semakin meningkat. Tapi tidak menutup kemungkinan dapat terjadi juga pada anak-anak, bukan anak-anak, tapi lebih tepatnya dewasa muda mungkin, umur 25 tahun atau mungkin 20 tahun itu dapat terjadi juga, tapi angka kejadiannya sangat jarang. Dan biasanya mereka punya gangguan-gangguan lain, khususnya gangguan enzim yang tadi sudah disebutkan. Nah, yang pertama kita masuk ke gout arthritis yang akut ya. Nah, gout arthritis akut itu dia terjadinya dengan sangat cepat, dia langsung terjadi gout arthritis, dia terjadi adanya langsung benjolan pada bagian. Biasanya tuh daerah MTP1 kita sebutnya, itu ada di ibu jari kaki, ibu jari jempol kaki. Nah, ibu jari jempol kaki di mana biasanya itu apa yang kita temukan dari pemeriksaan penunjang itu adalah kadar asam urat yang tinggi ataupun ditemukan kristal asam urat pada benjolan tersebut. Nah, itu untuk yang gout arthritis akut. Biasanya nanti dia itu dengan pengobatan akan sembuh. Paling sekitar 1-2 minggu dia akan mulai mengecil benjolannya. Nah, masuklah ke tahap 2 atau kita sebut dengan gout arthritis yang interkritikal. Nah, gout arthritis interkritikal itu apa? Dari namanya aja interkritikal ya. Jadi di fase ini tuh kita menganggap bahwa kita udah nggak punya gout nih, kita udah sembuh. Kita kira, oh iya benjolan saya udah nggak ada, saya udah sembuh. Tapi ternyata dia masih punya cikal bakal, di mana dia tidak menjaga lagi apa yang harusnya dia jaga, konsumsi makanannya ataupun alkohol ataupun segala macam. Akhirnya dalam waktu tertentu, biasanya itu dalam rentan waktu 1-10 tahun, berbeda-beda setiap manusia, nanti akan tumbuh lagi, akan muncul lagi. Nah, itulah yang kita khawatirkan dari fase tahap 2 ini atau yang gout arthritis interkritikal. Nah, selanjutnya karena dia lupa, akhirnya dia punya lagi gout arthritis, dia terkena lagi gout arthritis, akhirnya dia masuklah ke tahap yang ketiga atau kita sebut dengan gout arthritis yang intermiten. Nah, apa gout arthritis akut intermiten ini? Yaitu dimana fasenya jadi sering kambuh. Yang awalnya mungkin dia dari 1-10 tahun, setelah 5 tahun mungkin dia akhirnya kambuh, tapi karena dia udah kambuh, dia tidak menjaga pola makan dia masuklah ke tahap yang ketiga. Dimana pada tahap yang ketiga itu akhirnya dia jadi sering kambuh. Ya mungkin dalam rentan waktu 2 hingga 3 bulan akhirnya membaik tapi tumbuh lagi, membaik tapi tumbuh lagi, dengan catatan yang tadi di mana tumbuhnya itu hanya satu tempat dan satu waktu. Itu yang khas dari gout arthritis. Selanjutnya masuklah ke fase yang terakhir, ini bisa kita bilang fase kronik lah ya, gout arthritis kronik. Di mana ini kalau misalkan waktunya udah panjang, udah lebih dari 10 tahun, dia udah sering hilang timbul, akhirnya dia bisa lebih menetap, jadi lebih lama. Nanti akan ada yang disebut dengan tofus. Tofus ini tuh apa? Tofus ini adalah benjolan yang keras. Karena awalnya itu gout arthritis itu benjolannya bisa dibilang lebih lunak, tapi ketika dia sudah masuk ke dalam fase yang kronik dia menjadi lebih keras karena adanya deposit dari kristal monosodium urat, ataupun ini merupakan nanti khas dari si gout arthritis yang sudah kronik. Biasanya nanti ketika kita lakukan aspirasi akan ditemukan kristal monosodium urat pada benjolan tersebut. Mungkin itu untuk 4 tahapan ya, 4 tahapan dari gout arthritis yang paling sering dijumpai. Sebenarnya kalau dicek laborat itu ada nggak sih dok angka untuk asam urat ini? Oh, oke. Kalau untuk asam urat ya, mungkin untuk screening awal biasanya kan kita melakukan asam urat ya, seperti juga dengan program yang kita jalankan di Puskesmas Jalan Utara 1 ya. Kita rutin menjalankan kegiatan Puskesmas, baik itu pos bindu ataupun posyandu lansia untuk memantau. Di mana untuk laki-laki itu biasanya di atas dari 7, sedangkan untuk perempuan itu biasanya di atas dari 6. Nah, tapi sepengalaman saya sering sekali dijumpai bahwa sudah ada yang melebihi angka 10. Makanya kita sangat harus ya, makanya oleh karena itu saya juga hari ini mengambil topik asam urat tinggi karena cukup sering dijumpai ya. Tapi sebetulnya di atas 7 dan di atas 6 untuk perempuan sudah harus diwaspadai ya. Gitu. Oke, iya dok. Ini yang terakhir dokter. Gimana? Tips dong untuk kita. Apa aja nih yang harus kita lakukan biar kita nggak kena asam urat? Tips ya? Tips yang paling sederhana mungkin. Selama ini saya selalu menghafal dengan sebutan benjol. Benjol. Jadi benjol BENJOL. Ada 6. Apa aja tuh benjol? Yang pertama B, bayam, E, emping, N, nangka, J, jeroan, salah.
Oh, O, otak, sama yang terakhir L, lemak. Itu 6 kelompok makanan yang harus dihindari. Ditambah lagi mungkin makanan-makanan laut ya untuk warga Cilacap. oke. Ingat-ingat pemirsa, benjol tadi ya. Sekali lagi kita ulangin ya, benjol. B, Oke, bayam. bayam. E, emping. N, nangka. J, jeroan. O, otak. L, lemak. Kira-kira itu yang harus dihindari. 6 makanan utama yang harus dihindari untuk menghindari asam urat. Ya. Oke, terima kasih sekali Dokter Bima hari ini. Ya, terima kasih sama-sama. Semoga bermanfaat ya pemirsa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube Puskesmas Cilacap Utara 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.